Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Baiklah, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.2 4.2 di kelas 10. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai resultan vektor, di mana tujuan kita yaitu diharapkan peserta didik mampu menerapkan metode urai vektor untuk menentukan resultan vektor dengan benar. Oke, baiklah, untuk sekarang ini mari kita simak penjelasannya berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai resultan vektor menggunakan metode analitik di kelas 10. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel ini, oke? Oke, langsung saja kita pembahasan pertama kita, yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan resultan vektor. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menentukan resultan vektor, teman-teman. Nah, ada 3 di sini. Yang pertama, untuk vektor yang searah, maka cara menentukan resultan vektornya itu tinggal dijumlahkan aja ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk vektor yang berlawanan, maka untuk menentukan resultan vektornya tinggal dikurangi aja. Kemudian yang ketiga, untuk dua vektor yang membentuk sudut theta, contohnya kita lihat pada gambar di bawah ini. Jadi di sini ada 2 vektor ya, vektor A dan vektor B yang membentuk sudut theta. Maka untuk mencari resultan vektornya kita gunakan rumus ini, teman-teman. Resultan atau R-nya sama dengan A akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, ini dia rumusnya, teman-teman. Nah, tetapi kalau misalnya sudutnya di sini atau tetanya di sini itu nilainya 90 derajat, maka rumusnya berubah, teman-teman. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kenapa? Karena cos theta kalau tetanya 90, jadi cos 90 itu kan sama aja dengan 0 ya. 0 dikali 2 dikali A dikali B itu hasilnya 0. Pokoknya 0 dikali nilai berapapun hasilnya akan tetap 0. Maka resultannya kalau misalnya tetanya itu 90 derajat, resultannya itu dirumuskan dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke contoh soal biar paham. Nah, tentukan besar resultan kedua vektor tersebut. Nah, jadi ini ada 2 vektor, teman-teman. Ada vektor F1 nilainya 15, vektor F2 dengan nilai 10, dan di sini kedua vektor ini membentuk sudut 60 derajat. Nah, sekarang kita coret-coret di sini. Oke. Nah, kita selesaikan karena di sini bukan 90 derajat, jadi kita gunakan rumus yang awal ya, teman-teman. Jadi sigma F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2FI dikali F2 cos theta. Ini dia, tetanya 60 ya di sini, teman-teman. Tinggal kita masukkan nilainya. F1 adalah 15, berarti 15 kuadrat ditambah F2-nya 10 kuadrat ditambah 2 kali 15 kali 10 cos 60. Nah, cos 60 itu adalah setengah. Nah, ini kita jumlahkan. Ini dikalikan dulu ya, teman-teman. 2 dikali 15 kali 10 kali setengah, hasilnya 150. Nah, sekarang kita jumlahkan, maka hasilnya adalah sigma F sama dengan akar 475. Akar 475 itu sama aja dengan akar 25 kali 19. Nah, nilai 25 ini kan bisa diakarkan. Akar 25 itu adalah 5. Berarti 5-nya ini dikeluarkan, di dalam akar tinggal 19. Maka sigma F sama dengan 5 akar 19. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara menguraikan vektor. Nah, oke. Untuk vektor yang tidak tepat di sumbu X gitu, atau tidak tepat di sumbu Y tetapi membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan Y. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada sebuah vektor. Vektornya yang biru ini ya. Ada sebuah vektor F, ya kan? Ini ada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu horizontal, kemudian sumbu Y adalah sumbu vertikal ya, teman-teman. Nah, ini kan di sini ada vektor F. Vektor F ini dia tidak tepat nih, tidak tepat di sumbu X, tidak tepat di sumbu Y, nggak di garis Y atau nggak di garis X gitu kan, tapi dia ada di tengah-tengah ini, teman-teman. Jadi kita uraikan dulu nih. Maka, nah di sini membentuk sudut theta ya, teman-teman. Maka kita uraikan menjadi Fx, F yang di garis X jadi gini. Oke, dan Fy. Oke. Nah, maka Fx sama dengan F cos theta. Nah, kenapa sih di sini kok cos theta menggunakan cos gitu kan? Karena dia berhimpit dengan sudut. Nah, ini kan garis X nih di sini. Kemudian sudutnya di sini berarti dia berhimpit. Kalau dia berhimpit atau nempel dengan sudutnya, maka dia menggunakan cos gitu ya, teman-teman. Maka Fx sama dengan F, nilai F ini
dikali cos theta. Ini cos tetanya gitu ya teman-teman. Kemudian untuk FY-nya, karena dia tidak berhimpit dengan sudutnya, maka dia menggunakan sin gitu ya teman-teman. Berarti FY sama dengan F sin theta. Nah, intinya kalau dia tidak tepat di sumbu X atau di sumbu Y, maka vektornya ini diuraikan jadi vektor Fx dan vektor Fy gitu ya teman-teman. Oke, contoh lain seperti ini misalnya. Sama ya, hampir sama, cuman kita bedakan sudutnya, tetanya. Jadi tetanya itu ada di atas teman-teman. Kan kita uraikan nih. Berarti kalau vektornya di sini kita uraikan, di sini ada Fy, kemudian yang di titik ini ada Fx gitu ya. Ada F di sumbu X dan F di sumbu Y. Karena di sini sudutnya itu berhimpit dengan Fy, maka Fy menggunakan cos theta, maka Fy sama dengan F cos theta. Kemudian untuk Fx-nya berarti Fx sama dengan F sin theta, karena dia tidak berhimpit dengan sudut maka menggunakan sin gitu ya teman-teman. Maka untuk resultan dari F-nya ini, resultan F-nya ini sama dengan, kan di sini sama aja udah 90 derajat nih, Fx dan Fy. Maka kita gunakan rumus ini, F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Gitu ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kalau dia mengapit sudut, maka dikali dengan cos theta. Kalau dia tidak mengapit dengan sudut, maka gunakan sin theta. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini untuk mudah memahaminya. Tentukan resultan ketiga vektor. Jadi di sini ada 3 vektor nih teman-teman. Lumayan ribet ya, karena ini biasanya memang sering soal-soal yang seperti ini. Jadi di sini ada vektor F1, vektor F3 dan vektor F2 gitu teman-teman. Dimana F1 itu nilainya 10, F3 nilainya 15 dan F2 nilainya 25. Kita lihat teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini F2 itu ada di sumbu Y, sedangkan F1 dan F3 itu tidak ada di sumbu Y, tidak ada di sumbu Y, tidak juga di sumbu X gitu ya teman-teman. Nah, perlu kita ketahui dulu terlebih dahulu, ingat ya, kalau dia vertikal, garis vertikal yang ini, garis ini itu namanya sumbu Y. Kalau dia horizontal itu dia sumbu X gitu ya teman-teman. Kalau yang vertikal dia sumbu Y, kalau yang horizontal dia sumbu X. Nah, ini kan garis sumbu Y nih. Kalau dia ada di atas, maka nilainya adalah positif. Kalau garis Y yang ke bawah, nih ini titik nolnya di sini ya. Kalau garis Y yang ke bawah, ini nilainya negatif, itu teman-teman. Kalau X dia arahnya ke kanan, dia nilainya positif. Kalau X arahnya ke kiri, dia nilainya negatif. Gitu ya teman-teman, paham ya? Kalau Y arahnya ke atas, dia positif, Y arahnya ke bawah, dia negatif. Kita lihat kalau F2, ini kan ada di Y nih, sumbu Y. Nah, dia ke bawah, ya kan, titik nolnya di sini. Dia ke bawah, berarti dia nilainya negatif. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita uraikan nih untuk F1. F1 itu kan tidak tepat di sumbu X atau tidak tepat di sumbu Y gitu kan. Dia ada di tengah-tengahnya. Maka kita uraikan teman-teman. Kita uraikan untuk sumbu X-nya dan kita uraikan untuk sumbu Y-nya. Ini untuk sumbu Y-nya gitu ya teman-teman. Nah, maka F1X ini untuk sumbu X-nya, F1X sama dengan F1 cos 37. Kenapa cos? Karena dia berhimpit dengan sudut. Berarti F1 cos 37. Nilai F1-nya adalah 10 ya teman-teman. Berarti 10 dikali cos 37 itu nilainya 4/5. Maka 10 dikali 4 dibagi 5 hasilnya adalah 8 Newton. Nah, kita lihat nih teman-teman. Arahnya kan ke sini nih, ya kan? Arahnya X dan dia ke kanan. Berarti nilainya positif. Gitu ya teman-teman. Kemudian sekarang kita uraikan yang sumbu Y nih. Yang sumbu Y ke atas ya teman-teman. F1Y sama dengan berarti F1 sin 37. Kenapa? Karena dia tidak berhimpit dengan sudutnya, ya kan? Dia kan ke sini. Dan dia tidak berhimpit dengan sudut 37. Kalau X kan dia berhimpit nih. X-nya garisnya ke sini, terus dia berhimpit. Kalau Y di sini dia tidak berhimpit dengan sudut 37, maka dia menggunakan sin. F1Y sama dengan F1 sin 37, dimana F1 nilainya 10 ya teman-teman, ini dia, dikali sin 37 itu nilainya 3/5, bisa dicari aja, sama dengan 10 dikali 3 dibagi 5, hasilnya adalah 6 Newton gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat F1Y arahnya ke atas nih, ke atas, berarti nilainya positif gitu ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke F3. Nah, ini kita perlu uraikan lagi nih teman-teman untuk F3Y dan F3X. Nah, ini dia. Kita contohkan menggunakan garis yang kuning ini teman-teman. Nah, untuk F3Y sudutnya di sini nih.
untuk garis Y dia tidak berhimpit dengan sudut, maka dia menggunakan sin ya teman-teman. Berarti F3Y sama dengan F3, ini sudutnya 53, berarti F3 sin 53. Maka F3Y sama dengan F3 nya nilainya adalah 15 ya kan. 15 dikali 4/5, sin 53 itu nilainya 4/5, maka sama dengan 12 Newton. Sama aja 15 dikali 4 dibagi 5 itu hasilnya 12 Newton. Nah ini kan sumbu F3Y, ini kan sumbu F3Y, dia ke atas berarti nilainya positif gitu ya teman-teman. Ini untuk F3Y nilainya positif 12 Newton. Kemudian yang selanjutnya F3X, karena dia berhimpit dengan sudut maka menggunakan cos 53. F3 dikali cos 53, nilai F3 nya 15 dikali cos 53 itu 3/5, maka hasilnya adalah 6 Newton gitu teman-teman. Ini untuk F3X nya hasilnya 6 Newton. Kita lihat, ini kan X ke arah yang ke kiri ya kan, titik 0 di sini ya teman-teman. Dia ke arah kiri nih. Kalau dia ke arah kiri berarti dia nilainya negatif gitu ya teman-teman. Maka di sini negatif. Oke, negatif 6 Newton. Kemudian untuk yang F2 ini kan cuma di sumbu Y, sumbu X nya nggak ada, berarti F2X itu 0, kemudian F2Y berarti ini kan F2Y sama dengan, karena dia di sumbu Y ya, sama dengan 25 Newton. Karena dia ke bawah maka nilainya itu dia negatif gitu. Nah udah ketemu semua nih, lihat ya, untuk F2 yang X itu kan nggak ada nih, dia adanya cuma di Y doang, berarti F2X itu nilainya 0 gitu ya teman-teman. Nah ini dia, ini perlu sih kalian hafal, jadi nggak perlu buka-buka kalkulator kalau misalnya ulangan gitu. Nah sekarang kita selesaikan nih teman-teman, kita buat tabel X kemudian Y, ini kan sumbu X sumbu Y, kemudian di sini ada F1 F2 sama F3, F1 F2 dan F3. F1 di sumbu X, kita lihat F1 di sumbu X, ini dia nilainya 8 Newton. Contoh yang di sini 8 Newton. F1 di sumbu Y, F1 di sumbu Y, F1Y itu nilainya 6 Newton, positif 6 Newton ya teman-teman. Oke, sekarang F2 nih, untuk F2 di sumbu X nih, F2 di sumbu X itu nggak ada ya, udah bener. Di sini adanya F2Y, ini dia nilainya negatif, berarti min 25 Newton gitu ya teman-teman. Ini dia. Kemudian F3, ini untuk F3Y itu nilainya plus 12 Newton nih yang Y. Kemudian yang X itu adalah ini 9 ya teman-teman, min 9 Newton gitu teman-teman, ini min 9 Newton. Kemudian ini kita jumlahkan teman-teman. Nah 8 ditambah 0 itu 8, kemudian 8 dikurang 9 nilainya min 1. Sama aja punya duit 8, kalian utang 9, ya utangnya tinggal 1 gitu ya teman-teman. Jadi sigma F di titik X itu adalah min 1. Kemudian sigma F di titik Y itu adalah tinggal 6, kalian punya duit 6 dikurang 25, terus punya uang lagi 12, sama aja 6 dikurang min 25 ditambah 12 hasilnya min 7 gitu teman-teman. Udah ketemu nih, sigma F untuk X nya itu min 1, untuk Y nya adalah min 7. Nah sekarang kita tinggal cari resultan ketiga vektornya. Kita menggunakan sigma F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini Fx nya, kemudian ini Fy nya gitu ya teman-teman. Maka tinggal kita masukkan nilainya, min 1 kuadrat, min dikali min plus, berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian min 7 kuadrat, min 7 dikali min 7, 7 kali 7 49, min kali min plus, berarti di sini nilainya juga plus. Sigma F berarti akar 1 ditambah 49 sama aja akar 50. Nah, kenapa bisa jadi akar 5 akar 2 teman-teman? Nah, 50 ini kan sama aja 25, yang bisa diakarkan kan itu ada 4, kemudian 16, 25, itu kan bisa diakarkan ya. Kalau 50 itu sama aja 25 dikali 2, ya kan teman-teman? Akar 25 kali 2. Nah 25 ini kan bisa diakarkan, 25 itu akarnya adalah 5, berarti dikeluarkan 5 di dalam akar masih 2, berarti 5 akar 2 gitu teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan semangat untuk belajar. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga, oke?